Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang diberkati Allah, mari sejenak kita sambil berzikir, beriktikaf, mendengarkan ayat-ayat Allah untuk menambah keimanan kita. Ada satu persoalan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan itu menjadi persoalan yang besar dan semua kita hafal dalam surat An-Nas. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Was-was. Jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, yuwaswisu ini bahasa yang sederhana itu was-was. Dia masuk komunikasi langsung ke sudur, jadi ke dalam hati manusia, ke dalam, jadi tidak melewati telinga. Gitu ya. Yuwaswisu fi sudurin nas. Ini minal jinnati wan nas. Jamaah yang diberkati Allah, mungkin tidak terlalu dalam kita bicara masalah bagaimana dari jin dan manusia, tapi efek-efek daripada was-was ini. Yang pertama, efek dari was-was ini itu adalah mengganggu ibadah, baik dalam taharah maupun salat dan ibadah lain secara umum. Jemaah yang diberkati Allah, betapa banyak ketika kita sedang wudu misalnya, saya wudu, oh sepertinya ada yang tinggal. Kalau wudu mungkin agak sederhana, ya, tapi yang paling banyak was-was itu dalam salat. Dalam salat paling banyak. Jadi kadang-kadang sudah betul salat maghrib, misalnya kalau salat sendiri, ya, salat sudah 3 rakaat. Apa ada yang tinggal tak tadi, ya? Atau salat isya 4 rakaat, apa betul 4? Hal semacam ini itu was-was yang kita dikuasai hati kita oleh penyakit was-was ini. Kemudian was-was ini juga hubungan antar manusia. Kadang-kala kita dengan melihat penampilan seseorang, kita langsung was-was, ya, dibisikkan oleh setan, oleh jin itu menstereotip, atau kita memasukkan orang-orang tertentu dalam golongan tertentu. Misalnya ada istilahnya itu don't judge a book by its cover, ya. Jadi jangan menghakimi buku itu dengan kulitnya. Begitu juga kita dengan manusia. Kadang-kadang manusia ada yang penampilan agak urak-urakan misalnya, tapi tuntutan hidupnya, misalnya orang yang agak susah di ekonomi gitu, ya, penampilan semacam itu langsung kita waspada, ini jangan-jangan maling, ini was-was, ini perbuatan setan yang menguasai manusia. Kemudian begitu juga ada saudara kita datang ke rumah, ini sudah was-was langsung, apa mau ngutang lagi atau minjam duit atau mau minta bantuan, ya, orang ada di rumah pintu enggak dibuka. Itu perbuatan setan, itu was-was yang masuk ke dalam hati manusia. Padahal belum jumpa, belum kita berkomunikasi, belum berbicara, tapi sudah was-was, sudah curiga masuk dalam hati kita. Kemudian lebih besar lagi, was-was ini, dia enggak perlu orang lain. Saat duduk sendiri saja, masalah keimanan, apa adanya hari kiamat itu, ada tidak azab kubur itu was-was, ya, datang pada manusia. Bagaimana masa depan saya ini? Bagaimana keluarga saya bisa makan besok lusa dengan keadaan seperti ini? Itu was-was, ya. Tidak ada rasa tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Itu diganggu oleh manusia. Kemudian dia berefek kepada kejahatan yang lebih besar daripada sikap was-was ini yang diikuti. Jamaah yang diberkati Allah, kenapa was-was itu terjadi? Yang pertama, dhi'ful ilmi syar'i, lemahnya tentang ilmu syariat. Ya, jarang kita mendengar penjelasan bagaimana, ya, menghadapi suatu situasi semacam itu, dia kurang. Kemudian lemahnya iman, karena syaitan itu dia akan menguasai orang yang bodoh dan orang maksiat. Orang maksiat itu orang yang lemah imannya. Kenapa dia bermaksiat? Karena imannya lemah. Kalau imannya kuat, dia tidak akan bermaksiat. Kemudian istirsal ma'al afkar say'ah. Jemaah yang diberkati Allah, sering kita sedang duduk sendiri berpikir, ya, berpikir hal-hal yang buruk.
pikir bahkan pada tahap merasa dia sebagai filosof, padahal bukan. Orang mikir alam ini siapa yang ciptakan? Oh, kalau begitu ciptakan Allah. Selanjutnya, itu ya, itu adalah gangguan setan berkaitan dengan sifat was-was itu. Kemudian ghuflah an zikrillah, ya. Orang-orang yang jarang ingat Allah, jarang berzikir, jarang istighfar, salat pun tidak ada. Itu orang-orang yang mudah sekali dikuasai oleh was-was itu. Kemudian tarkul mukhalitah as-solihin. Kalau sudah lihat orang-orang saleh, orang-orang baik itu sudah macam-macam itu. Wah, jangan-jangan teroris, jangan-jangan begini, jangan. Itu sifat-sifat yang menciptakan was-was sehingga kita meninggalkan orang-orang baik itu. Apalagi stigma itu sudah dibangun di media massa. Kalau ada orang yang berjenggot dan sebagainya, hati-hati itu teroris, atau hati-hati radikalis dan sebagainya. Padahal keburukan lain itu terus berkembang. Kemudian jemaah yang diberkati Allah, satu lagi yang bikin orang was itu tasya'um. Tasya'um itu pesimis. Kita kalau sudah pesimis dalam hidup ini, itu setan itu masuk. Orang yang pesimis, dia akan selalu cari alasan untuk tidak melakukan. Alasan untuk gagal. Susah ini, banyak sekali tantangan. Tapi kalau orang yang tafaul, yang optimis, dia akan tantangan itu, dia akan berpikir, saya akan bisa melewatinya. Jemaah yang diberkati Allah. Kemudian, bagaimana untuk menghentikan was-was tersebut? Ya? Antara lain, ini banyak adalah isti'az billah. Jadi kalau sudah datang pikiran-pikiran yang aneh itu, langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim untuk menghilangkan seperti. Kemudian isti'anah billah. Ya. Astaghiitsu birahmatik. Ya, sering-seringlah mendoakan, membaca Tuhan, ya Allah, astaghiitsu birahmatik. Saya minta tolong dengan rahmat-Mu. Dalam keadaan yang kalang kabut, dalam keadaan yang susah, bacalah doa. Ya, berdoa kepada Allah, astaghiitsu birahmatik. Kemudian banyaklah untuk membaca Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dia obat bagi orang mukmin. Salah satu obatnya itu untuk menghilangkan rasa-rasa yang pesimis tadi, was-was tadi. Kemudian yang terakhir adalah tarkul wahdah. Jangan sendirian. Duduk di rumah hendak mau berkawan, ya. Karena agama Islam ini adalah agama jamaah. Kita diperintahkan selalu berjamaah, salat berjamaah, ya. Al-barakah fi jamaah. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga itu, duduklah makan dengan anak, dengan istri dan sebagainya, selalu dalam jamaah. Karena dengan adanya orang lain, pikiran kita tidak terkonsentrasi pada hal semacam itu. Jamaah yang diberkati Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.